Selamat pagi dan salam sehat bagi kita semua. Salam damai sejahtera selalu. Izinkan dalam kesempatan kali ini kepada teman-teman sekalian dan Bapak Ibu sekalian, terutama yang berprofesi sebagai pendidik, dosen, ataupun guru. Izinkan nama saya Priyo. Saya ingin men-sharingkan sedikit tentang penggunaan LMS atau Learning Management System, dalam hal ini Moodle, di institusi kami. Mungkin ini kaitannya dengan kita akan beberapa sesi mempelajari beberapa tools-tools yang mungkin berguna dan bisa membantu para pendidik, Bapak Ibu sekalian dalam mengembangkan alat ini. Memang bagi yang tidak terbiasa ataupun mungkin juga yang masih baru dalam hal ini, LMS ataupun Moodle ini sebagai sesuatu yang sulit atau mungkin ada kendala atau tantangan dalam menjalankannya. Tapi semoga apa yang saya sharingkan dapat membantu dan kepada Anda sekalian, saya berharap dari sini ada inspirasi lebih untuk bisa kemudian saling menginspirasi satu sama lain untuk bisa berbagi lebih banyak lagi. Ya, saya bagian yang sesi kali ini yang sederhana saja dulu, yaitu tentang bagaimana kita mau membuat absensi ya, atau semacam presensi kehadiran bagi anak-anak didik kita. Nah, ini mata kuliah saya, jadi Bapak Ibu kalau sudah punya mata kuliah ataupun mata pelajaran di dalam LMS ini, tentunya nanti akan ada beberapa mata kuliah muncul di dashboard atau mata pelajaran ini akan muncul di dashboard. Jadi seperti inilah, kebetulan dalam semester genap sekarang 2019 ini di institusi kami di Universitas Widya Kartika Surabaya, saya mengemban sebagai dosen arsitektur dan ada 3 mata kuliah yang saya emban. Dan mata kuliah ini mata kuliah pilihan yang 2 ini, dan mata kuliah yang terkait dengan metodologi yang dikaitkan dengan penulisan ilmiah bahasa Indonesia. Nah, saya mencoba, mari kita belajar satu poin, yaitu terkait dengan pembuatan presensi kehadiran siswa kita. Langsung saja, saya mungkin mengambil mata kuliah saya yang ini, yang desain interaktif perkotaan ya. Coba kita klik. Nah, di sini ada biasanya kalau Bapak, Ibu, atau teman-teman sekalian tahu, tentunya ada langsung, kalau Anda sudah menyiapkan ini dengan baik, tentunya setiap kali materi atau pokok bahasan, ya, itu selalu mempunyai tujuan instruksional khususnya, dan tentunya di sana ada pengembangan-pengembangan tentang materi, terus bagaimana pemberian assignment-nya atau tugasnya. Nah, anggap saja ini sudah ada sebagian, tapi sengaja saya ada di beberapa pertemuan belum saya siapkan presensinya. Jadi bisa jadi presensi itu Bapak dan Ibu atau teman-teman sekalian hadirkan dalam setiap pokok bahasan. Nah, saya membiasakan begitu karena mungkin anak-anak kita atau para mahasiswa kita belum tentu eh, eh, bisa menghadiri atau selalu online dalam setiap mata pelajaran kita. Dengan alasan itu, maka mata kuliah yang saya ampu dalam setiap pokok bahasan atau pertemuannya, saya siapkan presensi yang tersendiri. Jadi contohnya, habis kita liburan Hari Raya Idul Fitri, tanggal 21 sampai 25 Mei, maka di pokok bagian ini kita akan hadirkan presensinya, yaitu kita mulai di tanggal 29 Mei sampai nanti 19 Juni. Ini ada sebuah proyek yang sifatnya riset dan diskusi. Nah, saya buatkan presensinya lebih dahulu, baru setelah itu kita meningkat ke pokok konten dan lain sebagainya. Ini yang saya coba contohkan. Nah, pertama-tama Bapak dan Ibu harus menghidupkan editing on-nya ya. Jadi ini ada di sini, turn editing on. Ini harus hidup. Nah, kalau sudah hidup, tentunya semua pokok fitur yang ada itu akan on.
dengan tanda pensil seperti ini. Ini artinya kita bisa edit, bisa kurangi, tambahkan, modifikasi. Nah, silahkan. Nah, saya mau hadirkan saja langsung di tipe model yang ini, yaitu dengan cara menambahkan activity atau resources. Di model yang terbaru ini, kita akan langsung seperti ini Bapak Ibu sekalian, teman-teman. Jadi langsung saja add activity or resources, langsung kita ambil kalau presensi adalah di attendance. Jadi ada satu kegiatan, kemudian ada juga sumber daya. Nah, presensi atau kehadiran itu ada di activities. Jadi kita klik, kita langsung add. Nah, dalam posisi add sini kita masih diberi kesempatan nama kegiatannya bisa kita rubah. Jadi bukan attendance gitu, bukan. Ya, kita ubah saja misalnya menjadi begini, presensi, kehadiran, riset, dan diskusi. Gitu. Nah, deskripsi boleh diisi, boleh tidak. Kalau ini mau dimunculkan, silahkan kita klik tanda display di sini. Ya, ini artinya apa yang Bapak dan Ibu teman-teman sekalian masukkan di sini, itu nanti akan tampil di bagian depan dari perkuliahan kita yang online tadi. Ya, tapi kalau tidak perlu, tidak ada masalah. Ya, saya sengaja biasanya nggak perlu karena ini sudah cukup jelas pada nama deskripsinya. Oh, ini untuk presensinya, nah, begitu. Nah, ini pun juga bisa Bapak Ibu atur, misalnya kita mau menghitungnya secara grade, persentase kehadirannya dalam setiap pembelajarannya atau tidak, itu dari totally anak-anak yang hadir menjadi mahasiswa kita. Ya, itu silahkan, bisa diatur. Nah, tapi yang lebih penting lagi, ya yang lain-lain ini coba dicek juga ya. Akses ada atau tidak gitu ya. Nah, ini sebenarnya hanya untuk bagian awal kita. Jadi kalau ini ada, ini mau dilengkapi kapan ya? Mau dilengkapi kapan? Jadi kalau ini masih bisa kita atur ya. Jadi kalau sudah ada keterangan begini, student can manually mark the activity as completed. Jadi nanti yang absen itu kan para mahasiswa kita. Jadi mahasiswa ini bisa melakukannya sendiri atau pada saat kondisi aktivitasnya lengkap ketika kondisinya cocok. Nah, ini ya sulit juga ya. Karena dosen berarti harus aktif selalu di online ini. Nah, saya sengaja memilih default seperti ini karena dengan demikian mahasiswa lah yang harus aktif. Karena kita memang sekarang eranya adalah mahasiswa harus dituntut aktif, sementara dosen diminta untuk sebagai fasilitator. Sediakan saja semua sarana yang diperlukan, fasilitasi mereka, sementara mereka yang harusnya lebih aktif. Nah, begitu. Oke, kita langsung saja. Nanti karena ini hanya penjelasan di bagian cover dari presensi, tapi nanti di sana ada masih ada bagian yang kita harus buat untuk tanggal 29 Mei sampai dengan tanggal berapa tadi? Juni ya, sekitar tanggal 19 Juni ya. Sehingga kita harus milih segera saja apakah save and return to the course atau save and display. Kalau save and return to course itu artinya kita kembali ke bagian depan dari perkuliahan kita. Kalau save and display itu masih harus ada yang kita perlu edit pada presensi kehadiran ini. Jadi masih masuk di bagian sub modul dari presensi. Oke, kita save and display. Nah, kita langsung masuk di bagian submodul dari presensi kehadiran ini. Ya. Oke ya. Nah, dengan demikian kita dihadapkan pada mengambil sesi. Ya. Sesinya di sini secara default sesuai dengan kondisi hari ini. Jadi minggu ini sudah mulai dijalankan tanggal 25 Mei yaitu hari Senin sampai Mei tanggal 31 yaitu hari Senin maaf, ini 31 Mei karena mesin ya. Jadi sebenarnya kita kan tanggalnya mestinya 30 Mei. Jadi ini dihitung sebagai 1 minggu sampai ketemu pada Seninnya lagi. Ini otomatis dari mesin, jadi kita nggak usah terpengaruh dengan ini.
Tapi yang penting adalah menambahkan sesi, add session. Add session kita klik, nah kita mau tanggal berapa, tanggal-tanggalnya disiapkan. 29 Mei, waktunya untuk anak-anak boleh absen jam berapa. Ini dari jam 00 sampai 00 lagi ya. Kalau saya biasanya memberi range sekitar ya aktivitas mulai jam 7 pagi ya sampai kalau mungkin ada penugasan saya memberikan fleksibilitas waktu yang luas bagi para mahasiswa, saya atur saja sampai jam 23. Itu kalau ada tugas yang memang harus bisa diselesaikan dalam sehari yang mengambil inputan waktu mereka. Tetapi kalau tidak, ya tidak ada masalah. Misalnya penugasannya harus diselesaikan selama 3 hari. Ya mungkin untuk hari ini tetap harus absen. Istilahnya kalau kami studio gitu ya, harus absen studio, ya sudah hari ini absen, besok absen lagi dan lain sebagainya. Itu kita yang ngatur ya. Kita yang ngatur. Jadi saya berikan fleksibilitas absensi seperti ini. Biar ini juga tidak jadi masalah pada saat mereka memang bekerja sudah nggak mengenal waktu karena mereka sendiri yang menggarap proyeknya. Ya, oke, sampai di sini ini jangan lupa dicentang student recording. Izinkan student untuk merekod kedatangan mereka sendiri. Saya memberikan fasilitasnya sudah, otomatis aspek inisiatif dan aktif dari mereka ya kita berikan juga. Ya, jangan lupa dicentang. Selesai, dan nggak usah dikasih password atau apa. Ya, ini mahasiswa, Bapak Ibu, bahkan mungkin kita harus melatih juga siswa kalau Bapak Ibu sebagai guru, paling nggak ini bisa menjadi alat ukur sejauh mana mereka berintegritas terhadap tugas mereka sendiri atau waktu-waktu mereka sendiri. Oke, nah ini kita tambahkan, ya. Atau bisa juga kita memilih multiple session. Nah, multiple session itu artinya karena tadi saya mengeset waktu seharusnya pekerjaan riset diskusi ini selama kira-kira 4 minggu. Jadi tanggal 29 Mei, tanggal 5 Juni, tanggal 12 Juni sampai tanggal 19 Juni. Nah, itu berarti kan multiple session. Artinya pekerjaan riset diskusi tugas akhir dari desain interaktif perkotaan ini final desainnya diselesaikan dalam waktu 4 minggu. Sehingga saya harusnya tidak pusing dengan urusan absensi, maka saya buat saja absensinya per mingguan, mahasiswa tinggal ngatur sendiri, nanti di kontennya bahwa progress report mereka harus dibuat per minggu. Maka oleh karena itu saya mengambil misalnya multiple session, ya berarti ini mau diulang setiap apa begitu ya. Berarti kan repeat on Friday, karena ini saya buat pada hari Jumat sekarang, tanggal 29 Mei. Ya, saya klik Friday. Oh ya, ini harus diklik dulu. Ya, ini diklik, kita repeat Friday. Sampai kapan? Nah, repeat until sampai kapan? Nah, ini kita set. Berarti kita set tanggal 19 ya. 19 Juni. Nah, sudah. Ini pun juga bisa diklik Bapak Ibu kalau langsung tahu kapannya. Nah, tadi saya melakukan manual, begini pun juga bisa. Langsung sampai kapan? Friday kan tadi saya mulai sejak Mei kan. Nah, ini sampai kapan? Sampai 19 Juni. Oke. Sudah gitu aja. Ya. Kalau sudah ini centang, oke. Ya, kita add. Nah, secara otomatis attendance sudah terjadi seperti ini. Ya, attendance sudah terjadi seperti ini. Nah, bagaimana yang kemudian siswanya sudah masuk dan kemudian memberikan action untuk mengklik apa istilahnya kehadiran mereka? Saya bisa memberikan contoh seperti di mata kuliah yang lain ya. Oke, saya coba. Nah, ini ada satu presensi kehadiran yang kebetulan butuh 3 hari. Nah, 3 hari ini saya jelaskan di bagian penjelasan. Jadi seperti ini tadi sebenarnya bisa kita tulis pada deskripsi, ya, pada deskripsi.
Jadi kalau ada hal khusus yang perlu disampaikan, silakan tuliskan pada deskripsi, terus jangan lupa dicentang display on-nya, sehingga nanti akan muncul seperti ini. Nah, kita lihat presensi kehadiran mahasiswa. Nah, nanti akan seperti ini Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau biru ini artinya sudah terlewati. Dan kalau sudah ada tanda panah-panah seperti ini, berarti anak-anak sudah mengisinya. Sementara kalau kita mau lihat isinya, kita punya hak untuk mengubah atau kita cukup kemudian mendapatkan reportnya. Nah, ini kita ambil aja reportnya ya. Nah, reportnya seperti ini. Ya. Jadi Yolanda, Kenan, dan Adriso, ini kemana? Nggak ada keterangan. Ya, tapi dia masuk di 2 sesi. Di sesi yang ketiga dia tidak ada. Berarti kan dia kondisinya tidak hadir misalnya. Nah, itulah sekian dari saya untuk sharing kita kali ini. Dan kalau ini misalnya di sesi ini sudah Bapak Ibu buat, ya nggak ada masalah, kita oke ya. Kita oke. Kita oke. Kemudian kita mau kembali ke bagian depan. Ya, kita langsung klik sini di bagian atas ini kita sudah bisa untuk kembali ke bagian depan. Ya. Nah, ini sudah muncul di sini ya. Presensi, kehadiran, riset dan diskusi. Klik. Maka ini kondisi yang siap untuk diisi oleh anak-anak. Ya. Kemudian kita kembali lagi. Kalau mau ditambahkan satu proses deskripsi, jangan lupa Bapak Ibu tinggal edit di sini ya, edit di sini. Kalau edit di sini itu hanya edit tentang isi ini. Oh, ini ada yang salah misalnya. Kurang riset diskusi 3 studi desain akhir. Nah, Bapak Ibu silakan klik di sini. Dan diskusi 3 yaitu desain akhir misalnya. Jangan lupa di klik enter ya. Kalau kita nggak ngeklik enter nggak ada perubahan ya. Enter, nah baru ada. Sementara kalau mau menambahkan display seperti tadi, edit di sini. Edit setting. Nah, ini yang saya maksud. Deskripsi tinggal dituliskan di sini mau deskripsi apa. Seperti ini misalnya. Nah, ini saya copy aja. Saya coba tuliskan di sini. Presensi kehadiran ini terdiri atas beberapa sesi sebagai berikut. Sesi Jumat yang kita mulai untuk 29 Mei. Ya, kita hapus. Kemudian sesi Jumat untuk tanggal berapa? 5 Juni ya. 5 Juni. Kemudian 12 Juni. Ya. Ini bisa kita isikan nanti sesuai kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Saya hanya memberikan contoh saja. Sesi Jumat terakhir adalah 19 Juni 2020. Jangan lupa ini di display. Description on course page. Oke, kita langsung kembali ke course. Kita tidak ke bagian submodul dari presensi lagi. Kita langsung kembali ke course. Nah, keluar seperti ini. Semoga ini membantu Bapak Ibu sekalian dan teman-temanku sekalian, sahabat, dan semoga bermanfaat. Berkat Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Amin.